wilayah kawasan Kuningan, Jakarta. Dan saat ini kita sudah bersama pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Pak Yayat sudah bergabung di Dialog Breaking News pada pagi hari ini terkait dengan pembongkaran tiang monorel. Tadi kita sudah dengar pernyataan dari Gubernur Pram dan juga mantan Gubernur Jakarta Sutioso, di mana ini adalah sebuah solusi yang kala itu tahun 2003 untuk mengatasi kemacetan kalau kata Pak Sutioso. Kalau dari pengamatan Anda, monorel tahun 2003 waktu itu Sutioso menjabarkan terkait dengan solusi ini, dan hingga saat ini pada akhirnya dibongkar oleh Gubernur Pram. Apa sebenarnya permasalahan yang pada akhirnya ini sebuah solusi yang bagus kalau menurut saya dari pernyataan dari mantan Gubernur Sutioso itu. Tapi kenapa pada akhirnya tidak dilanjutkan dan pada akhirnya dibongkar pada hari ini? Ya, ini menarik ya. Sebetulnya tahun 2003 atau tahun awal 2000-an itu ada kajian yang mengatakan Jakarta tahun 2014 akan gridlock, mengunci, macet total di mana-mana. Nah, akibat kajian yang mengatakan ada potensi gridlock, Jakarta lumpuh trafiknya, maka dibuatlah PTM. PTM itu pola transportasi makro. Itu seperti kajian rencana induk transportasi Jakarta. Nah, apa yang di dalam kajian itu? Kajian itu merekomendasikan beberapa tindakan yang harus dilakukan dan pengembangan jaringan public transport. Satu, BRT yang kita kenal dengan Transjakarta. Dulu isunya busway. Kedua, pengembangan 6 jaringan jalan tol yang waktu itu juga menimbulkan perdebatan. Etis nggak membangun 6 ruas tol di dalam kota. Baru yang masuk ketiga, angkutan yang berbasis rel. Salah satu itu monorel. Memang pada inisiatif ini di awal untuk digagas oleh Jakarta itu memang menjadi perdebatan secara kebijakan. Pertama, satu, Undang-Undang Perkeretaapian waktu itu tidak memberikan rekomendasi pemerintah daerah boleh membangun angkutan berbasis rel. Otoritasnya masih dari pusat. Tapi kedua yang menarik adalah Pak Sutioso, Bang Yos mengatakan kalau tidak dilakukan tindakan ini kita terancam oleh kelumpuhan. Itu menariknya ya. Beliau menyatakan kalau tidak melakukan 3 tindakan ini, misalnya BRT, tol, dan angkutan berbasis rel ini, otomatis Jakarta lumpuh. Nah, ketika sukses BRT, Transjakarta di launching tahun 2004, itu kan gemanya tuh luar biasa ya, betapa efeknya. Nah, saat yang bersamaan ada langkah percepatan yang dibuat oleh Bang Yos. Kita ingin membuat monorel, tetapi yang menjadi masalah seperti saya katakan tadi, ada perdebatan. Siapa sebetulnya punya kewenangan? Kedua, bagaimana aspek pembiayaan? Nah, itu kan jadi apakah boleh loan, bantuan dan luar negeri. Nah, di sini ada diskresi sehingga langkahnya dipercepat. Nah, yang menjadi masalah adalah pada konteks pembiayaannya yang sempat menjadi perdebatan dan permasalahannya. Nah, akhirnya karena waktu itu tidak berlanjut dan Bang Yos diganti oleh Bang Foke, Bang Foke resmi menyatakan proyek monorel berhenti. Nah, ini kan menarik ya kan? Kalau udah berhenti bagaimana tindak lanjutnya? Itu ada sengketa hukum antara Adikarya dengan Pemprov DKI, bagaimana penggantian dan proses tindak lanjutnya. Ini kan menggantung cukup lama dari 2011 sampai 2026, hampir 15 tahun. Ya. Nah, apa yang menarik dari pembelajaran ini? Memang sebuah konsep dan gagasan itu memerlukan proses, didukung dengan kajian yang matang, dan yang paling penting adalah dukungan pembiayaan. Nah, sekarang ketika katakanlah moral nggak jadi, ada isu diganti dengan LRT, kemudian ada percepatan di zamannya Pak Jokowi untuk membangun MRT. Jadi kelihatan dengan sangat terpaksa monorel ditinggalkan karena sudah ada kebijakan lain yang tidak lanjuti di 2019. Oke, Pak Yayat, tapi kalau pengamatan Anda sebenarnya di tahun 2003 dengan terobosan monorel ini yang disampaikan oleh Bang Yos atau Sutioso, ini sebuah terobosan yang mutakhir atau terobosan yang bagus atau sebenarnya bagaimana? Kalau kita melihat terlepas dari perencanaannya atau pembiayaannya. Bang Yos itu bisa dikatakan sebagai, kalau dalam persepsi saya, Bapak Angkutan Umum Jakarta. Nah, beliaulah yang mengambil inisiatif besar dengan pola transportasi makro. Bahkan waktu itu almarhum Pak Taufik Kemas, waktu Presiden Pak Megawati mengatakan ini
tipe gubernur seperti ini yang dicari. Ya. Itu menarik. Karena beliau berani melawan resistensi penolakan yang demikian tinggi. Seperti contoh ketika busway masuk, yang paling protes kan para pengguna kendaraan pribadi. Ketika busway sukses dari 7 koridor, kemudian sekarang udah 14 koridor, apa yang diinisiasi oleh Bang Yos dengan keberaniannya untuk memulai langkah itu menjadi terobosan yang menarik. Dan orang melihat, wah ternyata public transport khususnya busway itu menjadi alat transformasi perubahan Jakarta. Jadi orang menyaksikan bahwa ternyata kita mampu membangun satu ekosistem layanan yang bisa menggantikan pola angkutan sebelumnya. Nggak kebayang kan nama kita sekarang, dulu Metro Mini, Kopaja masuk ke tengah kota dengan cara sendiri-sendiri. Sekarang hilang semuanya dan tergantikan dengan satu manajemen di bawah Transjakarta yang mengelola 14 koridor, kemudian ditambah dengan Jaklingko untuk membackup di dalamnya. Dan satu hal yang menarik, mengapa monorail ini atau angkutan berbasis rel ini menjadi angkutan utama? Karena untuk metropolitan Jakarta dan kota-kota besar lainnya, angkutan rel adalah tulang punggungnya. Itu yang paling kita belajar dari Jepang, dari Singapura, dari kota-kota lain. Angkutan massal berbasis rel itu yang paling optimal. Kenapa? Jumlah yang diangkut banyak, ketepatan waktunya lebih pasti, keamanan, kenyamanan, keselamatan lebih terjamin dibandingkan dengan angkutan yang berbasis jalan raya. Itu menjadi hal menarik ya. Maka monorail itu ditindaklanjuti. Jadi saya berani mengatakan Bang Yos adalah katakanlah pelopor perubahan layanan angkutan umum di Jakarta. Oke, Pak Ya, tapi kalau misalkan memang ini bagus sebenarnya buat mengatasi kemacetan Jakarta, tapi pada akhirnya kenapa terkait dengan pembiayaan atau kebijakan itu tidak dilanjutkan di zaman Bang Foke kalau dari pengamatan Anda? Tapi sebelum Pak Ya menjawab, kita saksikan jeda berikut.